Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kio Muhaposu Mutajadin dari kelas RB1 dengan NIM 221729. Izin mempresentasikan untuk tugas UTS mata kuliah komunikasi bisnis yang bertemakan tentang jenis-jenis komunikasi. Yang pertama, pengertian komunikasi. Banyak makna tentang arti kata komunikasi, namun dari sekian banyak definisi yang diungkapkan oleh para ahli dapat disimpulkan secara lengkap dengan maknanya yang hakiki, yaitu komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku baik langsung secara lisan maupun tidak langsung melalui media. Yang pertama, jenis-jenis komunikasi. Poin yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan komunikasi yang digunakan dengan menggunakan simbol-simbol verbal serta menggunakan kata dari satu maupun lebih bahasa. Komunikasi verbal tidak hanya berupa lisan saja, namun meliputi pula komunikasi lisan serta komunikasi tertulis. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi yang dilakukan dengan cara menggunakan pesan nonverbal untuk menyampaikan suatu informasi. Cara melakukan komunikasi nonverbal ini adalah tanpa menggunakan kata atau mengeluarkan kalimat dari mulut, tetapi dengan cara melakukan suatu tindakan untuk menyampaikan sesuatu informasi. Yang ketiga, komunikasi formal. Komunikasi yang terjadi di antara organisasi maupun perusahaan dengan tata cara yang telah diatur sebelumnya sesuai dengan struktur organisasi. Dalam komunikasi formal, maka seseorang umumnya menggunakan tempat tata bahasa yang terlihat lebih baku dan formal dibandingkan ketika melakukan komunikasi non-formal. Selanjutnya, poin keempat, komunikasi informal. Berbeda dengan komunikasi formal, komunikasi informal terjadi ketika ada seseorang atau lebih baik dalam organisasi maupun suatu perusahaan yang tidak ditentukan sebelumnya dalam suatu struktur organisasi maupun tidak mendapatkan kesaksian resmi. Apabila komunikasi informal terjadi, kemungkinan besar tidak akan memengaruhi kepentingan dari suatu organisasi maupun perusahaan tersebut. Selanjutnya, komunikasi nonformal. Komunikasi nonformal adalah komunikasi terjadi di antara komunikasi yang memiliki sifat formal serta informal, yaitu ketika komunikasi tersebut berhubungan dengan pelaksanaan suatu tugas maupun pekerjaan dari organisasi serta perusahaan dengan kegiatan yang sifatnya adalah pribadi dari anggota dan organisasi atau perusahaan tersebut. Selanjutnya, komunikasi langsung. Jenis komunikasi selanjutnya adalah komunikasi langsung, yang dapat diartikan sebagai suatu proses komunikasi yang dilakukan secara langsung tanpa adanya bantuan dari perantara pihak ketiga maupun media komunikasi yang ada serta tidak dibatasi oleh jarak. Yang poin ketujuh, komunikasi tidak langsung, yaitu proses komunikasi terjadi atau dilaksanakan dengan adanya bantuan dari pihak ketiga maupun alat sebagai media komunikasi. Contohnya adalah komunikasi dengan menggunakan telepon seluler, melalui platform media sosial maupun platform untuk chat lainnya. Poin ke-8, komunikasi berdasarkan maksud. Jenis komunikasi berdasarkan maksudnya dapat dibedakan menjadi 4, yaitu pidato, memberi ceramah, wawancara, serta memberikan perintah atau tugas. Dan keempat, bentuk jenis komunikasi berdasarkan maksudnya tersebut.
maka dapat diketahui bahwa inisiatif dari komunikator menjadi penentu bagian pula dengan kemampuan dari komunikator yang memegang peran ketika proses komunikasi dapat berjalan sukses atau tidak. Selanjutnya, komunikasi internal. Komunikasi internal dapat dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu komunikasi vertikal, komunikasi horizontal, serta komunikasi diagonal. Poin selanjutnya, komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal adalah komunikasi yang terjadi di antara organisasi maupun perusahaan dengan beberapa pihak dari masyarakat yang berbeda di luar organisasi maupun perusahaan. Poin selanjutnya, komunikasi berdasarkan jumlah komunikasi atau komunikator. Jenis komunikasi ini berdasarkan jumlah dari orang yang berkomunikasi atau jumlah komunikan maupun komunikatornya dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama komunikasi perseorangan, yang kedua komunikasi kelompok. Poin selanjutnya adalah kesimpulan. Komunikasi adalah hal yang dilakukan manusia setiap harinya. Manusia berkomunikasi lewat lisan, tulisan, perilaku, dan gambar. Sebagai makhluk sosial, komunikasi merupakan hal yang penting bagi manusia. Ini ada sedikit gambaran dari saya. Saya kuliah di Universitas Primagaraha, jurusan manajemen. Nama saya Kio Muhapo Sumutayadi, NIM 221729 dari kelas RP1. Tugas ini untuk mata kuliah komunikasi bisnis. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kio Muhapo Sumutayadi dari kelas RP1, mata kuliah komunikasi bisnis. Dosen Pak Muhammad Teguh Setyadi, SE, MM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Untuk pendahuluannya, laporan bisnis adalah penyajian fakta yang logis dan objektif yang diperlukan untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Saat ini, kesuksesan dalam bisnis juga membutuhkan kemampuan untuk menulis proposal dan laporan yang persuasif, dari perusahaan terbesar hingga perusahaan perintisan terkecil. Pebisnis dituntut untuk mempersiapkan laporan bisnis untuk tujuan ekspansi bisnis. Sebagai kebutuhan akan laporan dalam organisasi besar untuk globalisasi bisnis, di mana laporan yang ditulis dalam format lingkungan internasional yang semakin meningkat, dan untuk persyaratan pemerintahan guna mematuhi hukum dan peraturan. Slide selanjutnya, berdasarkan fungsinya, laporan bisnis terbagi menjadi laporan informatif dan analitis. Berdasarkan waktu pembuatannya, laporan bisnis dibagi menjadi laporan berskala, kemajuan dan khusus. Berdasarkan formalitas, laporan bisnis dapat berupa pribadi atau impersonal, dan berdasarkan formatnya dapat berubah memo, surat, formulir, dan laporan. Banyak laporan bisnis pada dasarnya berisi bagian berikut. Yang pertama, pendahuluan. Mengapa Anda menulis laporan? Tujuan dari pendahuluan pada laporan bisnis adalah untuk memperkenalkan konteks laporan dan mempersiapkan pembaca untuk temuan utama. Informasi latar belakang harus disertakan di sini. Contohnya, dalam laporan internal perusahaan penerbangan tentang bagaimana merestrukturisasi sistem penetapan biaya, misalnya ada tinjauan umum prinsip dan praktik saat ini di perusahaan dan industri yang sebanding di pendahuluan sebelum pemeriksaan sistemnya sendiri dan evaluasi metode akuntansi mana yang harus digunakan diadopsi oleh perusahaan.
Yang kedua adalah metodologi. Bagaimana Anda mengumpulkan data? Bagian ini akan membahas bagaimana data dikumpulkan, termasuk metode, justifikasi atau alasan metode, partisipan, dan prosedur pengumpulan data. Beberapa ahli berpendapat bahwa bagian metodologi bersifat opsional dalam sebuah laporan. Bahkan ketika menulis bagian ini hanya terdapat beberapa kalimat atau paragraf saja. Yang ketiga adalah temuan atau diskusi. Apa sih hasilnya? Ini adalah bagian yang paling penting di mana semua fakta dan detail dinyatakan dan hasilnya ditafsirkan. Buku teks komunikasi bisnis yang khas menghilangkan bagian interpretasi data. Bagian ini dipisahkan menjadi subbagian logis untuk memudahkan membaca. Selain informasi faktual, bagian ini juga memuat tabel, grafik, dan ilustrasi. Yang keempat, kesimpulan. Sebuah interpretasi atau ringkasan hasil. Bagian ini mengkaji informasi faktual yang disajikan dalam temuan yang berkaitan dengan tujuan penulisan laporan dan menyatakan implikasi logis atau kesimpulan yang telah dicapai. Tidak ada informasi baru atau pendapat pribadi yang harus ditambahkan ke bagian ini. Tujuan dari bagian ini adalah untuk memberikan interpretasi yang objektif dan fakta-fakta yang telah dijabarkan di bagian awal. Untuk poin yang kelima, rekomendasi, saran apa yang dapat Anda berikan. Bagian ini berisi saran dan rekomendasi. Semua rekomendasi harus didasarkan pada fakta-fakta bagian temuan dan kesimpulan logis bagian kesimpulan. Dengan kata lain, laporan bisnis bertujuan untuk menyajikan fakta dan data guna menyelesaikan sebuah masalah dan atau membuat keputusan. Laporan disusun bisnis disusun setidaknya memuat 5 bagian, yakni pendahuluan, metodologi, temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Untuk kesimpulannya, penyajian fakta yang logis dan objektif yang diperlukan untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Saat ini, kesuksesan dalam bisnis juga membutuhkan kemampuan untuk menulis proposal dan laporan yang persuasif dari perusahaan terbesar hingga perusahaan rintisan terkecil. Terima kasih, sekian untuk UASnya. Nama saya Kiyomoha Pausu Mutajadin dengan NIM 221729, MK Komunikasi Bisnis, yang dosen pengampu Pak Teguh. Sekian dari saya, jika ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Teguh.